Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuthhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam tasliman katsiran. Wa ba'd. Para hadirin Bapak dan Ibu sekalian, ya bagi yang ada jamaah wanita di bawah barangkali, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmatnya yang sangat banyak. Dan di antara nikmat yang besar yang kita terima adalah nikmat iman, sekaligus di dalamnya nikmat Islam, serta nikmat panjang umur, sehingga kita bisa masuk ke bulan Dzulqa'dah, salah satu dari bulan haram, dan sebentar lagi kita masuk bulan haji, bulan Dzulhijjah. Ada apa di situ, Pak? Ada ibadah yang agung. 10 hari pertamanya hari-hari yang sangat dicintai oleh Allah. Di antara 10 hari itu ada perbuatan yang sangat dicintai oleh Allah, yang Allah banggakan di hadapan malaikatnya, yaitu wukufnya kaum manusia muslim di padang Arafah, dan Allah banggakan itu di hadapan malaikatnya. Kemudian ada hari raya tanggal 10-nya. Setelah itu ada penyembelihan sampai 3 hari berikutnya. 10 hari pertama disertai dengan 3 hari setelahnya adalah hari-hari yang afdol, paling utama. Jadi jangan dilewatkan begitu saja. Latihannya mulai dari bulan Dzulqa'dah ini latihannya. Ya, latihan menahan diri dari yang haram, karena dosa yang dikerjakan di bulan haram dibesarkan oleh Allah. Allah berfirman dalam surat At-Taubah tentang bulan haram. Ya, Allah katakan bahwa Allah tetapkan dalam 1 tahun ada 12 bulan. Minha arbatun hurum, di antaranya 4 bulan haram. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian berbuat dolim pada bulan-bulan tersebut. Dan perbuatan dolim haram di setiap bulan, akan tetapi Allah lebih mengharamkannya pada bulan-bulan haram. Karena Ibnu Abbas berkata, wa ja'ala fihinna a'dham wa ja'ala dzamba fihinna a'dham. Dosa yang dikerjakan di bulan-bulan haram dibesarkan. Wal amal salih wal ajra a'dham, dan amal soleh serta pahala juga dibesarkan. Jadi di bulan haram apa amal yang paling utama? Yang wajib. Jangan tinggalkan yang wajib. Salat wajib, ya, mentauhidkan Allah. Ada salah satu bentuk kita mentauhidkan Allah, menuntut ilmu akidah, mengetahui akidah Islam. Karena banyak kaum muslimin yang belum kenal tentang akidah Islam. Ada kaum muslimin yang menganggap bahwa hidupnya itu hanya dia lakukan sebatas sholat, puasa, zakat. Dia tidak tahu bahwa sholat, puasa, zakat yang dia kerjakan harus dilandasi dengan iman, dilandasi dengan tauhid. Barang siapa yang mengerjakan sholat, puasa, zakat, haji tidak ada dasar tauhidnya, maka semuanya tertolak. Karena Allah mengatakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud din hunafa. Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah hanya kepada Allah saja, mengikhlaskan agama itu hanya untuk Allah. Wa yuqimus shalah, baru kamu salat. Wa yutuz zakah, baru kamu zakat. Baru kamu berkorban. Ya, Allah terangkan itu dalam ayat yang lain. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Itu dia. Kita mengaku salat kita, sembelihan kita, hidup kita, mati kita hanya untuk Allah. Enggak cukup sampai situ. La syarikalah, enggak ada yang selain Allah yang kita tuju. Itu namanya tauhid atau akidah Islamiyah. Dan di antara akidah Islamiyah adalah al-imanu bil malaikah. Apa artinya? Iman kepada malaikat. Jadi mesti bentuk jamak. Ya, sudah kita bahas pada sampai pembahasan pertama ya, Pak Nur Halim ya.
Baik, kita masuk ke dalam pembahasan kedua, namun sebelumnya kita ulang sedikit. Wa fihi salasatu dhawabit. Penulis kitab mengatakan beriman kepada malaikat terdiri dari 3 pembahasan. Ad-dhabitul awal al-imanu biwujudil malaikah. Meyakini bahwa malaikat itu ada wujudnya, dan hanya Allah yang mengetahui wujud asli para malaikat. Kita tidak boleh menggambarkan wujud malaikat. Atasnya ada bundaran, ada sayap 2, pakai baju, nggak boleh. Haram hukumnya. Karena Allah tidak berikan itu melalui wahyunya. Jadi kita wajib beriman Allah menciptakan malaikat. Dalilnya banyak sekali bahwa adanya malaikat. Ya, di antara surat At-Tahrim ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nasu wal hijar 'alaiha malaikatun ghilazun syidad. Penjaganya malaikat. Tuh, ada malaikat Allah tetapkan di situ. Ya, jadi yang pertama beriman bahwa malaikat itu ada. Ya, nggak boleh kita ingkari keberadaan malaikat. Barang siapa yang mengingkari bahwa malaikat tidak ada, kufur, murtad dari agama. Ya. Kemudian wa annahum katsir, bahwa mereka banyak jumlahnya. La ya'lamu adadahum illa Allah. Enggak ada yang tahu jumlahnya kecuali, inilah pengetahuan yang gaib. Setiap yang gaib tidak boleh kita merka-reka, mengira-ngira. Mesti ada wahyunya kalau gaib. Di belakang Pak Marioto ada sesuatu gitu. Kan gaib tuh, mesti pakai wahyu saya ngomongnya. Enggak boleh mata saya, mata batin saya, enggak boleh. Quran berkata, hadis bersabda, baru kita terima. Itu gaib. Enggak boleh dengan akal dan perasaan, harus dengan wahyu. Yang kedua, silakan. Barakallahu fiik. Ad-dhabit yang kedua, kata beliau rahimahullah, al-imanu bi annal malaikah jubilu ala ta'ah. Wajib beriman kepada malaikat bahwasanya para malaikat itu ditetapkan di atas ketaatan. Mereka selalu mentaati Allah. Dalam surat At-Tahrim juga disampaikan. Penjaganya adalah malaikat yang kasar lagi keras. Mereka senantiasa mengerjakan perintah Allah. Mereka tidak pernah mendurhakai Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan mereka kerjakan semua perintah Allah. Jadi tidak ada malaikat yang malas, nggak ada. Makanya Pak, kata para ulama Islam, apabila seorang hamba manusia beriman kepada Allah, beramal soleh, kedudukannya bisa sama dengan malaikat. Apa dalilnya? Sabda Nabi SAW, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir membaca Quran bersama malaikat yang mulia lagi dekat kepada Allah. Lihat, al-mahiru bil Quran. Jadi orang muslim yang mahir baca Quran bersama malaikat. Dijelaskan oleh para ahli tafsir. Maksudnya apa? Orang muslim yang mentaati Allah, beriman, membaca Quran, dia berterbangan bersama malaikat mencari tempatnya di surga. Ya, jadi orang muslim Pak yang mentaati Allah, beriman kepada Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan Allah, kedudukannya bisa menyamai malaikat, bahkan bisa menandingi kedudukan malaikat. Apa contohnya? Siapa manusia yang bisa menandingi malaikat Jibril? Siapa Pak? Yang malaikat Jibril nggak bisa masuk, cuman manusia ini. Iya. Ya, malaikat Jibril nggak berani Pak masuk ke dalam Sidratul Muntaha, nggak bisa. Yang bisa masuk siapa? Hanya beliau SAW, ketinggian Nabi SAW. Mari kita contoh beliau, kita jadikan beliau idola. Maka kelak kita akan bisa menyamai para malaikat-malaikat Allah. Mereka senantiasa taat, maka kita taati Allah.
wa annahum mutafawitun, dan para malaikat itu memiliki keutamaan dan kedudukan fil fadail wal manazil, memiliki keutamaan dan kedudukan yang Allah tetapkan. Jadi malaikat memiliki kedudukan. Maksudnya kedudukan apa, Pak? Tempat di sisi Allah. Dari seluruh malaikat yang Allah cintai, yang paling Allah cintai siapa? Jibril. Malaikat yang paling dicintai oleh Allah adalah Jibril. Allah menyebutnya sebagai Ar-Ruh atau Ruhul Kudus atau Ruhul Amin. Betul? Iya. Orang di sana menyebutnya Roh Kudus. Ya tidak, enggak apa-apa, memang betul kok. Tapi bukan disembah. Dan dia tidak bersama dengan Allah menjadi satu, tidak. Dia makhluk Allah. Diciptakan dari apa malaikat? Pak Ismail? Allah menciptakan malaikat dari apa? Dari api atau dari cahaya? Nah, bedakan dengan iblis. Kalau iblis dari api, kalau malaikat dari cahaya. Jadi lebih mulia tuh dari cahaya. Ya. Jadi jamaah sekalian, Allah sangat mencintai Jibril dari kalangan malaikat. Ya. Karena Jibril penghulunya malaikat. Ya. Dan Jibril memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Bahkan Jibril sering disebut-sebut dalam Al-Quran, ya, sebagai sosok yang dicintai oleh Allah. Dalilnya surat Al-Baqarah ayat 27. Al-Baqarah 27, Allah Jalla wa Ala berfirman, "Qul man kana aduwwan li Jibril." Muhammad, katakan ini, siapa saja yang menjadi musuh Jibril. Nah, Allah mengatakan itu. Siapa saja yang menjadi musuh bagi Jibril, fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idnillahi musaddiqan lima baina yadayhi wa hudaw wa busyra lil mu'minin. Siapa yang menjadi musuh Jibril? Siapa yang berani menjadi musuh Jibril, kata Allah. Kata Allah, padahal Jibril adalah yang menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Tuhannya. Ya Allah, puji Jibril. Memang ada, Pak, manusia yang memusuhi Jibril? Banyak, Pak. Kalau antum buka Wikipedia, cari satu kaum yang memusuhi Jibril, keluar tuh, Pak, isinya. Kaum yang memusuhi malaikat Allah, Jibril. Mereka enggak suka dengan Jibril. Iya. Ada, Pak, kaum yang memusuhi Jibril. 14 abad yang silam Allah telah berfirman, siapa yang menjadi musuh bagi Jibril, begitu. Padahal dia yang menurunkan wahyu kepadamu dengan izin Tuhannya. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menempatkan Jibril sedemikian rupa. Ya. Dan selain Jibril juga ada malaikat yang memiliki keutamaan dan kedudukan mereka bertingkat-tingkat di sisi Allah. Ada malaikat yang dekat dengan Allah tapi tidak sedekat Jibril. Siapa itu? Malaikat yang memangku arsy. Malaikat yang memangku arsy sangat dekat dengan Allah, Pak. Tapi tidak sedekat Jibril kepada Allah. Ya, jadi Jibril, kemudian yang lainnya adalah malaikat-malaikat yang Allah ciptakan dengan tingkat kedudukan yang berbeda-beda. Wajib kita imani, wajib. Ya, dan tidak boleh mengingkari bahwa malaikat memiliki kedudukan. Bahkan kita wajib beriman malaikat memiliki kedudukan di sisi Allah. Ya. Lanjut yang ketiga. Wakalahum Barakallahu fiik. Pembahasan yang ketiga dari beriman kepada malaikat adalah al-imanu billahi, al-imanu bi anna Allaha wakkalahum. Kita meyakini bahwasanya Allah memberi tugas kepada mereka bi wadhaifah azimah, dengan tugas yang berat. Kalau DKM di sini kan tugasnya ringan-ringan aja, Pak. Ya kan?
menyelenggarakan sholat berjamaah, panitia zakat, panitia kurban, gitu ya. Ya, kalau malaikat berat tugasnya. Ya, Jibril mengantarkan wahyu, Jibril membinasakan kaum Nabi Lut, Jibril yang dengan sayapnya mengetuk bumi sehingga keluarlah air Zam-Zam. Siapa yang bisa tuh Pak? Ya, ngebor bumi airnya nggak habis-habis Pak. Siapa yang bisa melakukan itu kecuali Jibril alaihissalam. Dan kisah bahwa Nabi Ismail lah yang menggerak-gerakkan kakinya, kisahnya nggak nyata itu, nggak ada kisahnya yang seperti itu. Yang sah keluarnya air Zam-Zam karena ujung sayapnya Jibril, yang Jibril ketukkan, gitu, keluarlah air yang kita sebut dengan ma'u Zam-Zam, air Zam-Zam. Itu Pak yang dari ketukan sayapnya Jibril dari sayap yang paling bawah. Dan Jibril memiliki berapa sayap Pak Agus? 600 sayap. Besar sekali Pak. Nanti kita lihat. Ya, bahwasanya Allah memberikan mereka tugas yang berat. Wa a'tahumul qudrah ala ta'diyatiha. Dan Allah berikan mereka kemampuan yang besar. Tugasnya berat, dikasih kemampuan yang besar. Lihatlah adilnya Allah Pak. Malaikat diberikan badan yang besar, kemampuan yang bisa bergerak cepat, sebagaimana jin juga. Kenapa demikian Pak? Karena tugasnya besar. Tugasnya jin, iblis juga besar Pak, mengganggu kita agar kita kufur kepada Allah. Berat tugas tuh. Malaikat tugasnya berat Pak. Kalian tahu tidak teman-teman, kalau kita hujan, Pak Marioto, hujan, tetesannya itu diatur. Setiap tetesan satu malaikat. Berapa tetesan air hujan, Pak? Satu tetesan, satu malaikat yang menetapkannya, jatuhnya di sini, di situ, di situ. Atas perintah Allah. Betapa banyak itu malaikat yang bersama hujan. Dalam saat hujan terdengar kita suara tar. Apa itu Pak Harko? Petir. Apa itu petir Pak? Petir itu nggak punya anak Pak. Kalau di Indonesia petir punya anak, namanya gundala. Ya, petir nggak punya anak Pak, petir. Petir itu kata Nabi SAW itu suara cambuknya malaikat yang menggiring awan. Awan digiring Pak oleh malaikat. Dan setiap kali cambuknya dipukul untuk menggiring awan, terdengar suara petirnya, itu dia. Ya. Jadi ada malaikat yang tugasnya menggiring awan, ada yang tugasnya menyebarkan rahmat, ada yang tugasnya meniup sangkakala nanti. Nanti kita lihat ya tugas-tugas mereka dan kemampuan-kemampuan mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka dengan badan yang besar-besar. Dan Allah berikan mereka nama serta tugasnya. Dan tidak boleh memberikan nama kepada malaikat yang Allah tidak namakan mereka dengan nama itu. Siapa malaikat yang mencatat amal kita di kanan dan di kiri? Bukan nama malaikat itu Pak. Malaikat yang mencatat amal kita di kanan dan di kiri bukan Raqib Atid. Tugasnya mencatat, Raqib itu tugas. Raqib mencatat dan mengawasi, Atid melaporkannya. Jadi bukan malaikat, bukan nama bagi malaikat. Siapa malaikat yang mencabut nyawa? Yang kita kenal, Israel adalah nama malaikat yang tidak diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Jadi Israel adalah nama malaikat di zaman Bani Israel, enggak diterima dalam Islam. Dalam Islam namanya malaikat maut. Ada hadis siapa nanti kita baca. Baik ya. Jadi Allah memberikan nama malaikat, di antaranya ra'aitu lailata rajulaini atayani. Kata Nabi SAW, aku bermimpi pada suatu malam ada dua sosok laki-laki yang datang kepadaku. Ya. Keduanya berkata, qala ladzi yuqidun nar.
malaikat yang menyalakan api, kata malaikat ini, malaikat yang menyalakan api Malik, ya, khazinun nar, dan dia yang menyalakan api dan penunggu neraka. Maksudnya api apa? Api neraka. Jadi kata Nabi, ada seorang yang datang kepada beliau, ya, lalu orang ini mengatakan, Malik yang menyalakan api dan yang menunggu neraka. Itu yang disebutkan oleh Nabi, bahwa ada nama malaikat yang bernama Malik. Kedua, kata Nabi, wa ana Jibril. Kata orang yang menyampaikan kepada Nabi bahwa ada yang namanya Malik, orang ini berkata, ternyata orang ini, aku adalah Jibril. Wa hadza Mikail, dan itu Mikail. Ada berapa malaikat di sini? Jibril, Mikail, dan Malik. Tuh namanya ada, disebutkan. Tanpa wahyu nggak boleh kita sebut-sebut nama malaikat. Wah, nama malaikat itu ini mesti pakai wahyu, Pak, atau ada wahyunya. Kemudian Ibunda Aisyah bertanya kepada Nabi SAW, apa yang dibaca oleh Nabi pada saat doa iftitah? Baca apa sih Pak doa iftitah itu, Pak? Yang biasa kalian baca doa iftitah, Pak Wawan? Allahu Akbar kabiro, kan gitu ya. Di antaranya itu Allahumma ba'id baini, di antaranya itu, Pak. Dan banyak loh Pak doa iftitah itu, ya. Makanya kalau ada orang yang sholatnya habis Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, oh kok doa iftitahnya cepat? Emang ada doa iftitah yang pendek? Ada. Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallah bukratan wa asila. Sampai situ. Iya. Jadi nggak mesti yang panjang, banyak kok lafaz hadisnya. Dan nggak mesti panjang juga doa iftitah itu. Ada yang ringan, ada yang panjang. Kalau kalian ingin baca doa iftitah yang panjang saat sholat sendirian, kalau bersama imam cari yang sedang, ya. Apa kata Nabi SAW? Nabi membaca Allahumma Rabba Jabrail, ya, wa Mikail wa Israfil. Tuh, hadisnya sahih Pak, riwayat Muslim. Nomor hadisnya 770. Allah mengatakan melalui lisan nabinya, ya Allah Tuhannya Jibril, Mikail, dan Israfil. Namanya disebutkan. Sudah berapa tuh? Jibril, Mikail, Israfil, Malik. Ya tidak? Sudah berapa? 4. Itu yang ada hadis-hadisnya. Lanjut. Kemudian Nabi bersabda, idza qubiral mayyit, jika mayit ditanam. Maksudnya diapain? Kubur. Ya. Atahu malakani, maka datanglah kepada mayit tersebut 2 malaikat, aswadani azraqani. 2 malaikat itu, satu berwarna hitam, satu berwarna biru. Hadis ini sahih Pak, dikeluarkan oleh Imam Tirmizi dalam kitab sunannya, nomor hadisnya 1071. Bisa diperiksa, bisa Pak. Ya, jadi tidak boleh kita membacakan kepada pengajian itu hadis-hadis palsu. Nggak boleh, hukumnya haram. Kecuali menjelaskan kepalsuannya. Wajib kepada para dai hanya menyampaikan hadis-hadis sahih. Ya, nggak boleh menyampaikan hadis-hadis dhaif palsu untuk disebarkan tanpa dijelaskan kepalsuannya. Utlubu ilma wala bisin. Ayo kita berangkat utlubu ilma wala bisin. Di sini palsu. Tuntutlah ilmu walau sampai negeri Cina. Nggak boleh diamalkan, nggak boleh. Kita jelaskan ini palsu, nggak ada riwayatnya, sanad hadisnya nggak ada. Jangan diamalkan. Jangan disuruh orang malah mengamalkannya, nggak boleh. Ya. Berkata Nabi SAW, yang satu warnanya hitam, yang satu biru. Apa kata beliau? Yuqalu li ahadihima al-munkar. Dia yang aswad. Munkar warnanya hitam. Wan nakir, yang berwarna biru. Jadi malaikat apa warnanya? Munkar warnanya hitam. Nakir warnanya, makanya di film-film suka ada tuh, kalau malaikat hitam pakai gituan. Dia ingin menyampaikan itu malaikat nakir atau Israel, bingung dia gitu ya. Yang benar bahwa nggak boleh kita menggambarkan malaikat. Hanya kita tahu hadisnya bahwa 2 malaikat datang kepada mayit. Yang pertama berwarna hitam, dia adalah kata Nabi al-munkar, yaitu malaikat
munkar, walil akhar, dan yang lain yang berwarna biru an-nakir. Berapa lagi? Jadi berapa malaikatnya? Tambahin jadi 6. Jibril, Mikail, Israfil, Malik, Munkar, Nakir. Gitu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat As-Sajdah ayat 11. Qul yatawaffakum malakul maut alladzi wukkira bikum tsumma ila rabbikum turja'un. Allah mengatakan begini, Pak Muhammad, katakan ini. Gitu. Malaikat maut yang ditugasi mencabut nyawa kalian. Tuh, Allah menyebut malaikat yang mencabut nyawa namanya malaikat maut, bukan Israil, bukan. Israil malaikat maut di zaman Israiliyat. Kata Nabi, kalau ada kisah-kisah Israiliyat, jangan kamu terima begitu saja, jangan kamu dustai, timbanglah dengan sunnahku. Ada nggak dalam sunnah Nabi nama malaikat tersebut? Nggak ada. Yang adanya dalam firman Allah Al-Quran yang beliau terima namanya malaikat maut. Apa masalah sih bagi kita nama-nama tersebut? Iya masalah, Pak. Berarti kita nggak beriman dengan apa yang Allah namakan dengan firman-Nya yang mulia. Kita namakan malaikat sesuai dengan apa yang Allah namakan mereka. Itu namanya taat kepada Allah. Boleh nggak Pak Sugino wudu ya kaki duluan? Ya, kata Pak Sugino, kaki-kaki saya, muka-muka saya biarin aja. Nggak boleh, karena ini ibadah kayak ya tidak. Demikian pula beriman kepada Allah, ya harus mengikuti apa yang Allah perintahkan, kita beriman dengannya. Ya, nama malaikatnya itu, ya itu kita namakan dia. Yang nggak dikasih nama, jangan dikasih nama. Ya. Dari hadis Nabi bersabda, "Tsumma yaji'u malakul maut alaihi salam." Kemudian datanglah malaikat maut alaihi salam. Yajlisa inda ra'sihi, dia duduk di samping kepala orang yang akan diwafatkan olehnya. Fayaqul, seraya berkata, ayatuhan nafsut thayyibah, wahai jiwa yang baik, ukhruji ila maghfirati minallahi wa ridwan, keluarlah menuju ampunan dan keridhaan Allah. Lihat ya, Nabi menceritakan apa yang mencabut nyawa? Malaikat maut. Allah berfirman, Nabinya bersabda, udah kita terima itu. Jangan enggan untuk menerima kabar dari wahyu. Jangan enggan, nggak boleh. Ya, barang siapa yang menentang Rasul, Allah berfirman, wa ma yusyakiki rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda. Saat dia sudah mendengar penjelasan yang tegas, ya, kemudian wa yattabi ghairi sabilil mu'minin, dan dia mengikuti jalannya bukan orang-orang mukmin yang pertama kali menerima Al-Qur'an. Siapa itu? Siapa orang mukmin yang pertama kali menerima Al-Qur'an dari Nabi? Para sahabat, Muhajirin dan Ansor. Kata Allah, barang siapa menentang Rasul dan dia mengikuti jalannya bukan jalannya para sahabat Rasul, nuwallihi ma tawalla, Allah palingkan dia kepada yang sesat. Wa nuslihi jahannam, Allah masukkan dia ke dalam jahannam. Wa sa'at masira. Ini perintah yang tegas dari Allah bahwa kita disuruh oleh Allah mengikuti Nabi dan para sahabatnya, yang dikenal dalam hadis yang masyhur al-jamaah. Ketika Nabi mengabarkan bahwanya umat manusia terpecah menjadi sekian dan sekian. Yahudi terpecah menjadi 71 golongan, Nasrani terpecah menjadi 72 golongan, umatku terpecah menjadi 73 golongan. 72-nya terancam neraka, satu yang selamat. Siapa itu? Al-jamaah, kata Nabi. Para sahabat penasaran. Ya Rasulullah, man hiya al-jamaah itu? Siapa al-jamaah itu yang selamat? Saya, kalian? Enggak, belum tentu. Kata Nabi, al-jamaah ma'ana alaihi wa ashabi. Siapa saja yang berada di atas aku dan para sahabatku, itulah al-jamaah. Bisa dipahami? Itu hadisnya panjang, Pak, dan berkumpul dari banyak hadis, dikumpulkan oleh para ulama. Oh, ternyata al-jamaah itu, Ahlussunnah wal Jamaah itu, Pak, bukan nama, sekedar nama.
Ahlussunnah wal Jamaah itu membutuhkan konsekuensi bagi yang mengaku. Ahlussunnah apa sih, Pak? Ahlussunnah dua kata, ahlu dan as-sunnah. Ahlu orang yang berdiam di atasnya, as-sunnah petunjuk Nabi SAW. Al-jamaah siapa saja yang bersama para sahabat dan diriku, dialah ahlussunnah wal jamaah. Jadi definisi ini jangan dikecilkan. Nggak boleh kita dikecilkan, definisi besar, Pak. Siapa saja walaupun engkau sendirian, kata Nabi SAW. Siapa saja, Pak, walaupun sendirian, dia berada di atas jalannya Nabi dan para sahabat, dialah ahlussunnah wal jamaah. Mungkin kita tidak, orang ini di atasnya. Kan banyak yang ngaku itu, Pak. Oh, saya ahlussunnah wal jamaah nih, tapi nggak kenal Nabi SAW, nggak kenal para sahabat beliau. Lihat, Nabi mengabarkan kepada kita bahwasanya nama malaikat itu adalah malaikat maut, dan para sahabat ridho dengan nama ini. Tidak seorang pun dari mereka memanggil nama malaikat maut dengan Izrail, tidak satu pun dari mereka. Bayangkan, Pak. Jadi mereka taslim. Taslim apa sih, Pak? Nyerah, tunduk, patuh terhadap wahyu. Nggak mikir-mikir, tapi kan boleh dong Israel misalnya. Wong nabinya mengatakan malaikat maut, mereka iman itu, Pak. Dada mereka lapang. Nggak dipikir-pikir lagi, Pak. Sami'na, dengar, taat, itu namanya taslim. Ada Pak Taslim di sini? Biasanya hadir beliau kan ya. Taslim itu orang yang patuh dan taat ya. Ya, jadi malaikat yang mencabut nyawa namanya apa? Nah, baik, Pak, kita lihat lagi, Pak. Surat Al-Mu'min, Pak, ayat yang ke-7. Catat dalilnya yang menunjukkan ada malaikat yang namanya nggak ada. Cuman tugasnya alladzi yahmilunal arsya wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim. Lihat, kata Allah, malaikat yang memikul arsy dan malaikat yang berada di sekitar arsy, mereka bertasbih memuji Allah. Dan kerjaan mereka, Pak, sambil memikul arsy, yang lainnya ada di sekitar arsy, mereka berdoa kepada Allah, ya Rabbi. Kata mereka, Allah memaktubkan ucapan mereka, ucapan para malaikat, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka. Lihat, malaikat penjaga arsy, Pak, tiap hari sambil mendukung arsy doain kita. Kata malaikat, ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu, maka ampunilah orang-orang yang bertobat dan yang mengikuti jalan-Mu, dan peliharalah mereka dari siksa neraka yang menyala. Itu tiap hari, Pak, diucapkan oleh malaikat yang mendukung arsy. Makanya jangan membenci malaikat. Malaikat itu mendoakan kita setiap saat. Setiap saat. Dan tidak ada namanya bagi mereka kecuali malaikat pemikul arsy, tugasnya aja. Lalu dalam surat Al-Haqqah ayat 17, wal malaku 'alal arja'iha, dan malaikat-malaikat yang berada di pojok-pojok langit. Nah, itu, Pak. Nama malaikatnya apa? Enggak tahu, Allah enggak bilang kok. Cuman dia adanya di pojok-pojok langit. Dan pada hari itu, kata Allah, 8 malaikat mengunjungi arsy di atas kepala mereka. Jadi yang banyak itu, Pak, di pojok-pojok, setiap 8 mereka naik ke atas memuji Allah, turun lagi, jaga lagi langit, gitu. Tugasnya begitu. Jadi malaikat punya tugas-tugas khusus. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, lihat nih, Pak, semakin kita kenal malaikat, semakin kita tahu, Pak, Allah sangat besar. Perhatikan nih, Pak, hadisnya, Pak. Kata Nabi SAW, "Udzina li, aku diizinkan an ahaditha an malakin min malaikatillah." Aku diizinkan oleh Allah untuk menceritakan tentang salah satu malaikat yang memikul arsy, min hamalatil arsy. Malaikat apa? Pemikul arsy. Lihat kata Nabi, "Inna ma baina
syahmatil uzunihi ila atikihi masiratu sab'i mi'ata am. Malaikat yang memikul arsy ini Pak, besarnya kata Nabi, jarak antara telinganya, daun telinga ini ke pundaknya 700 tahun perjalanan. Jaraknya dari sini ke sini Pak, kita berapa ini, sejengkal ya. Malaikat pemikul arsy Pak, itu besarnya enggak dari kepalanya, enggak, dari telinganya sampai pundaknya 700 tahun. Belum dihitung dari kepala sampai kakinya, belum. Allahu Akbar. Jadi kita ini apa? Kecil, nggak ada apa-apanya. Apa yang mau kita sombongin Pak? Oh, saya pemilik dunia ini, ente nggak ada apa-apanya dengan malaikat pemikul arsy. Jarak antara telinga dan pundaknya 700 tahun perjalanan. Siapa di sini yang umurnya bisa sampai 700 tahun? 70 tahun aja jarang. Ya tidak, 700 tahun. Itu jarak dari sini ke sini. Allahu Akbar. Besarnya Allah Azza wa Jalla. Jadi apa yang mau kita sombongkan? Dibanding malaikat Allah kita nggak ada apa-apanya. Dan kita belum tentu taat. Mereka taat terus kepada, bahkan mereka mendoakan kita. Jadi beriman kepada malaikat membuat kita apa Pak? Membuat kita yakin kita ini kecil di sisi Allah, dan kita yakin Allah Maha Besar. Jadi hikmah kita mengenal para malaikat ada 3. Yang pertama, agar kita mentauhidkan Allah, bahwasanya Allah pemilik alam semesta dan segala isinya. Allah pemilik tauhid uluhiyah. Allah pemilik nama dan sifat. Enggak boleh ada zat yang disembah kecuali Allah. Tidak dia Nyi Roro Kidul, tidak dia selain Nyi Roro Kidul, enggak boleh. Hanya Allah yang menguasai semua perairan. Jadi kalau kalian main-main ke Cilacap, jangan khawatir Pak, enggak usah numpang-numpang jamaah bidayah melewat sungai ini ya, enggak usah begitu. Ya, berangkat dari rumah bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Pakai baju hijau, pakai aja enggak apa-apa. Misalnya saya pakai baju hijau, saya main ke sana, tapi ditangkap sama orang sana, nggak boleh. Saya bilang, apa salahnya saya pakai baju hijau? Jangan. Ini saya sampaikan kepada mereka yang memiliki air, angin, angkasa, bumi 7 lapis ke bawah, langit 7 lapis ke atas. Siapa pemiliknya? Kenapa takut dengan syaitan? Kan Allah mengatakan, wala tahsawna syaitan, jangan kamu takut dengan syaitan, wahsyauni, takutlah kepadaku saja, kata Allah. Kita muslim Pak, lihat pohon gelap, numpang orang bidayah melewat ya. Emang kenapa pohon itu Pak? Kenapa sih Pak kalau pohon yang serem itu mesti beringin? Kenapa pohon yang serem mesti beringin? Mana wahyunya? Ya, kenapa enggak pohon tebu? Soalnya pun tebu nggak rindang gitu ya. Kenapa nggak kangkung? Kenapa mesti pohon beringin? Kan jadi momok itu kan ya, jadi ikon yang menyeramkan. Kenapa sih kalau serem itu mesti malam Jumat Pak? Kenapa Pak? Ya kan Pak ya? Kenapa serem itu malam Jumat? Malam Jumat itu malam mulia kok, Sayyidul Ayyam. Barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat atau pada hari Jumat, maka akan disinari 2 Jumat berikutnya, kata Allah. Kalau dia wafat dalam keadaan husnul khotimah, coba lihat itu. Malah ditakut-takutin malam Jumat Kliwon. Kita muslim Pak. Pantas nggak kita ditakut-takutin lalu kita takut? Nggak pantas, kita muslim kok. Kita punya Allah kita Pak. Kan nanti saya dan kalian ditanya oleh 2 malaikat yang bermala hitam dan biru. Apa pertanyaannya Pak Wawan? Di dalam kubur. Man rabbuka. Gitu. Jawabnya apa Pak? Pak Ismail, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Jawabnya apa? Apa kita bisa hafalin sekarang? Enggak bisa. Kalian hafalin man rabbuka ilahi rabbi man nabiyuka Muhammad madinuka Islam, hafalin tiap hari, enggak bisa ngejawab, enggak bisa. Kalau enggak ada iman di sini enggak bisa. Maka kita mesti mengenal Allah, mengenal ciptaannya. Jadi yang pertama hikmahnya kita tahu malaikat besar-besar atau ciptaan Allah agar kita mentauhidkan Allah. Yang kedua, agar kita tahu
bahwa Allah memiliki kemampuan yang sangat besar. Penciptaannya dari yang paling kecil. Apa Pak yang paling kecil ciptaan Allah? Semut masih gede. Apa tuh namanya? Atom ya Pak ya? Ya, dzarrah tuh Pak. Kalau dalam bahasa Islam dzarrah, biji atom paling kecil itu Pak. Ya, bayangkan tuh Pak. Dan nggak bisa dilihat, biji atom nggak bisa dilihat, nggak bisa. Dengan teknologi apapun nggak bisa. Paling kecil makhluk Allah. Paling besar, banyak malaikat yang besar-besar. Ya kita jadi tahu dia maha besar. Pantaslah dia disebut Allahu Akbar. Gitu, dia paling besar. Yang ketiga hikmahnya Pak, agar kita diuji oleh Allah dengan keimanan kita. Benar nggak kita beriman bahwa Allah pencipta langit semesta dan segala isinya? Kalau iya, ya jangan kalian dan saya tunduk dengan syaitan. Ada syaitan dipasangin, rumah bebas setan. Oh masa iya sih? Emang setan takut dengan stiker itu Pak? Bahkan di rumah kalian dan saya Pak, dipajang Al-Quran gede-gede, ayat kursi ditempelin. Setan masuk apa enggak? Tetap nyelonong dia mah. Dia mah nggak takut dengan gituan. Yang ditakut setan apanya Pak? Pembaca Qur'annya. Kan Nabi yang mengatakan, innamas syaitona yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Tuh. Kata Nabi yang mulia, setan lari terbirit-birit dari rumah yang di dalamnya orangnya membaca Al-Baqarah. Bukan kalian pajang ayat kursi, setan nggak bakal masuk. Kata Pak Ismail, udah aneh pasang tuh. Tidur Isa tidur Pak. Subuhnya bablas, ya kena setan dia. Padahal udah ayat kursi. Ya tidak. Setan nggak takut Pak dengan gituan. Anak kita lahir Pak. Owe. Belakang dikasih Al-Quran. Supaya apa? Supaya setan nggak ganggu. Setan mah ganggu terus Pak. Jangan anak kita Pak. Rasulullah diganggu oleh setan kok. Ya tidak. Makhluk yang paling mulia diganggu oleh setan. Bahkan beliau mencekik setan. Dan kata Nabi, lidahnya dingin. Tapi Nabi nggak bisa menggambarkan bentuknya. Ada orang yang jago gambar Pak. Setan itu ada tanduknya, matanya gede. Dari siapa ini? Orang Nabi aja nggak ngabarin kok. Berarti lebih hebat dari Nabi. Kan begitu konsekuensinya. Ya Pak ya. Jangan begitu. Mesti pakai wahyu. Bisa Pak. Jadi jangan gambar-gambar malaikat. Jangan. Ya. Barakallahu fi. Itulah hikmah kita mengenal malaikat-malaikat Allah. Berkata seorang ulama dari mazhab Syafi'i, dan ini muridnya Imam Syafi'i Pak. Lihat bagaimana beliau yang ternyata mazhabnya sering dicintai oleh penduduk Indonesia dan sekitarnya. Tapi kebanyakan kita malah nggak kenal. Berkata Al-Muzani rahimahullah, khalaqal khalqa bi masyiatihi an ghairi hajatin. Allah menciptakan makhluk dengan kehendaknya, bukan karena Allah butuh pada makhluk. Bagus. Tadi disampaikan bahwa ada malaikat yang mengantarkan wahyu, namanya Jibril. Apakah Allah butuh Jibril? Enggak. Mesti kalian yakini Pak, tatkala Allah menciptakan Jibril, malaikat yang memikul ars, Allah enggak butuh mereka. Lalu untuk apa Allah ciptakan? Allah ingin menampakkan tanda-tanda kebesarannya. Kalian nggak usah ngelihat diriku, lihat ciptaanku. Kan kita disuruh berpikir gitu, ya kan? Kalau ada apa, ada gunung yang besar Pak, gunung besar, isinya emas, semuanya emas itu Pak. Siapa yang menciptakan? Luar biasa Pak, gunung besarnya emas sebesar gunung Pak. Berarti luar biasa yang menciptakan, kan gitu akal sehat. Ya tidak Pak gitu, ya kan? Jangan malah pengen, wah gimana caranya emasnya saya ambil. Bukan gitu. Pikirin, wah ini siapa yang nyiptain ini? Ada air yang nggak bersatu antara asin dan tawar. Siapa yang nyiptain Pak? Kenapa nggak bisa bersatu itu air tuh Pak? Antum bikin Pak air nih ya, air anget, kasih teh, kasih gula, aduk. Bercampur apa enggak? Ini Pak air yang sebesar itu nggak bercampur. Siapa coba itu? Masa kita mikirin itu harusnya. Ada orang yang bisa ngambang di atas air, kan gitu ya? Kenapa ini? Itu dia.
Allah ciptakan makhluk agar kita tahu. Kata Imam Al-Muzani, Allah menciptakan makhluk dengan kehendaknya, bukan karena Allah butuh. Allah menciptakan malaikat. Faminhum malaikatun biqudrati lil arsh. Allah menciptakan malaikat seluruhnya untuk taat kepadanya, dan Allah menjadikan tabiat malaikat adalah beribadah kepada Allah. Di antara malaikat itu ada yang tugasnya memikul arsh. Tuh lihat kata Imam Al-Muzani. Sebagian dari mereka bertasbih di sekitar arsh, yang lainnya mensucikan Allah dengan memujinya. Allah memilih di antara mereka malaikat sebagai utusan untuk menyampaikan risalah kepada utusan lagi. Jibril kepada nabi. Jadi semua nabi-nabi wahyunya diantarkan oleh Jibril. Gak cuma Nabi Muhammad, Pak. Semua nabi-nabi dan rasul disampaikan wahyu dari Allah melalui Jibril kepada para nabi dan rasul, termasuk Nabi Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, sampai Nabi Muhammad yang menyampaikan wahyu adalah Jibril. Bisa dipahami? Ya. Jadi kata Imam Al-Muzani, Allah yang menciptakan mereka, namun Allah tidak butuh dengan mereka. Yang menunjukkan bahwa Pak, Allah itu As-Samad. Apa As-Samad artinya? Bukan Ustaz Abdul Somad, bukan. As-Samad artinya zat yang seluruh makhluk bergantung kepadanya. Itu As-Samad. Makanya kalau namain anaknya As-Samad, Pak, masih pakai Abdu. Jadi Abdus Samad. Gitu, karena As-Samad nama Allah, nggak boleh kita namakan itu untuk makhluk, nggak boleh. Dan malaikat ini, Pak, akan wafat nanti. Malaikat akan mati. Dan ada malaikat yang tidak mati. Siapa yang tahu? Malaikat yang nggak mati, yang sementara nggak mati. Ketika malaikat Israfil meniup sangkakala, mati nggak semua malaikat? Mati. Betul, Pak. Malaikat dan semua manusia mati, kecuali malaikat-malaikat yang Allah izinkan tidak mati. Siapa itu? Malik tadi. Ya, malaikat Zabaniyah yang kerjanya, Pak, nyiksa penduduk neraka. Itu. Malaikat Israfil mati, Pak. Setelah tiupan yang kedua, mati. Tersisalah Malik, penjaga neraka yang menyalakan neraka, dan malaikat Zabaniyah, serta malaikat yang menghuni surga. Siapa itu? Enggak ada dalilnya, Pak Ridwan. Enggak ada wahyunya, Pak. Ya sudah, malaikat penunggu atau penjaga surga, selesai. Gitu. Kan aman bagi kita itu. Lagi nggak tahu juga nggak apa-apa kan. Yang penting kita beriman. Allah namakan mereka atau Allah tidak namakan mereka, kita beriman dengan wahyu yang mengabarkan tentang mereka. Khalas, selesai. Ya, gitu. Jadi malaikat akan wafat kecuali yang diizinkan oleh Allah. Kenapa Allah nggak wafatkan malaikat semuanya, Pak? Lagi-lagi Allah ingin menunjukkan rububiyahnya. Aku mampu menghidupkan dan mematikan makhluk, betul tidak? Kenapa malaikat itu, Pak, nggak mempan oleh api, Pak? Kenapa Malik dan Zabaniyah nggak mempan dibakar api? Kenapa? Pada setan kebakar. Lihat, Allah ingin menunjukkan, Pak, bahwa yang diciptakan dengan api belum tentu kuat kalau dibakar dengan api. Ya tidak? Jin dan segalanya diciptakan dari apa? Tapi mereka tersiksa dengan api. Tapi malaikat Zabaniyah, Malik, enggak kebakar dengan api. Lihat, Allah ingin menunjukkan kepada kita betapa besarnya kekuasaan aku, kata Allah. Ada makhluk yang diciptakan dari api tapi enggak mempan dibakar oleh api. Tapi ada makhluk yang diciptakan dari api, dibakar oleh Allah, hangus. Nah, makin kuat cinta kita kepada Allah jadinya. Ya, luar biasa ciptaanmu. Kalau ciptaanmu besar gini, maka pantaskah aku durhaka kepadamu? Enggak pantas. Pantaskah aku menyembah selain engkau? Enggak pantas. Ya, saya pengen ganteng, Pak. Saya pakai jam tangan supaya ganteng. Enggak pantas, Pak. Enggak pantas kita lakukan itu. Kenapa kita enggak ngangkat tangan? Ya Allah, berikan aku kegantengan. Ya tidak, siapa yang menciptakan kegantengan? Allah kok. Bukan makhluk, ya tidak.
Gitu. Ya Allah, aku pengen badan yang besar. Minta sama Allah. Dia pemilik segala sesuatu. Itulah pembahasan iman kepada malaikat. Dan kita akan masuk kepada al-babu tsalits nanti. Jangan sekarang. Nanti. Ya. Nanti pembahasan yang ketiga al-imanu bil kitab. Beriman kepada Alkitab, apa Pak? Kitab suci. Baik ya, nanti kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Tapi Pak, sebelum dibahas beriman kepada kitab, saya ingin tanya kepada jemaah yang saya cintai. Apa yang dimaksud dengan kitab atau kitab suci? Jawab. Siapa yang tahu? Apa yang dimaksud dengan kitab suci? Kitab yang diturunkan oleh Allah. Ya, apa itu Pak? Bentuknya apa itu? Apa bentuknya kitab suci itu Pak? Kumpulan dari ucapan atau kumpulan. Jadi kitab suci itu Pak, kumpulan wahyu. Walaupun namanya kitab itu Pak, ya nggak mesti dalam bentuk mushaf. Ya, jadi para nabi dan rasul Pak menerima wahyu nggak bentuk kitab, enggak, tetapi wahyu. Nanti kita akan bahas itu bagaimana Allah menurunkan kitab itu. Jadi Al-Quran yang kalian baca, apa itu namanya Pak? Hah? Apakah Nabi Muhammad diturunkan Quran gitu dalam bentuk mushaf? Kan beliau nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Jadi apa yang diturunkan oleh Allah kepada beliau? Firman, ucapan Allah, perkataan Allah. Yang beliau dengar dari siapa? Jibril. Atau yang Allah masukkan langsung ke dada beliau. Jadi nggak bentuknya nggak bentuk Al-Quran, nggak bentuk. Adapun yang kita punya disebut mushaf, kumpulan dari suhuf. Lembaran-lembaran wahyu. Jadi ada nabi di zaman sebelum Nabi Muhammad menulis suhuf, ada. Ditulis suhuf, ditulis lalu disimpan. Tapi Nabi Muhammad lebih khusus Pak, lebih unik dan istimewa. Tidak bisa menulis dan ini untuk membantah Pak. Karena orang-orang sebelum Nabi Muhammad yang hidup di zaman kenabian sebelum Nabi Muhammad mengatakan bahwa kitab suci Al-Quran itu buatan Muhammad. Gitu. Maka Allah jadikan beliau ummi, nggak bisa baca, nggak bisa Jadi Quran turunnya bagaimana? Wahyu. Jibril menyampaikan kepada Nabi, Iqra, ma'ana biqari. Aku nggak bisa baca, kata Nabi. Iqra, ma'ana biqari. Aku nggak bisa baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ikutin, talaki namanya. Makanya baca Quran mesti ada guru. Kalau nggak salah. Baca Quran di hadapan guru. Iqra bismi rabbik. Dihafalkan oleh Nabi. Kemudian setiap Ramadan dari tanggal 1 sampai akhir Ramadan Jibril mendatangi Nabi Muhammad, diperiksa bacaannya. Nah, lalu Nabi hafal, lalu kemudian Nabi suruh seorang sahabat bernama Zaid bin Thabit untuk menulis wahyu. Ditulis tuh sama Zaid. Kata Nabi, bacakan untukku. Dibacakan lagi supaya cocok dengan ucapan Nabi SAW. Jadi terjaga Quran itu. Bukan dalam bentuk mushaf datang kepada Nabi. Itu enggak. Demikian pula Injil. Nabi Isa enggak megang Injil Pak, enggak. Kan Injil ditulis Pak oleh orang setelah wafatnya Nabi Isa. Jadi wahyu yang datang kepada beliau. Itu nanti pembahasan tentang kitab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzambin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Masih ada waktu? Ya silakan yang mau diskusi teman-teman terkait yang dibahas atau terkait bulan Zulhijjah nanti silakan. Ya Pak Asel Pak Hidayat bukan Pak Ridwan. Ya Pak Ridwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Agak kecewa juga sih, ternyata nggak ada nama. Tapi Ridwan itu Pak artinya kan diridhoi Pak. Iya. Oh iya. Jadi setiap keimanan itu kan pasti membawa konsekuensi Ustaz ya. Iya. Konsekuensi amal begitu. Pahami ketika kita beriman kepada Allah, maka konsekuensinya ya kita harus
berkah takorup lewat amal ibadah. Kemudian ada sholawat ketika kita mengimani mewujudkan kecintaan kita kepada Rasulullah, misalnya begitu ya. Iya. Lalu kalau untuk membuktikan atau mewujudkan amalan keimanan kita terhadap makhluk Allah yang bernama malaikat, itu apa yang bisa kita lakukan untuk kita lakukan sebagai sebuah amalan? Bagus, barakallah. Masya Allah. Waalaikumsalam. Jadi setiap keimanan membutuhkan bukti. Iman itu kan percaya, Pak. Saya percaya. Mana buktinya? Ya, saya ngaku, saya percaya, saya ngaku, saya beriman kepada Allah. Mana buktinya? Buktikan itu. Saya beriman kepada Allah, ya buktikan itu. Kita yakin bahwa tidak ada zat yang mengatur alam semesta kecuali Allah, ya kita buktikan. Nggak usah takut dengan orang-orang yang aneh-aneh tuh. Nggak usah takjub, nggak usah kagum. Kenapa? Nggak ada apa-apanya itu. Buktikan di hadapan Allah bahwa kita nggak membenarkan mereka. Kemarin malam saya didiskusikan, Ustaz, bagaimana hukum mengusir ular dengan tiupan suling? Karena ada suatu kampung yang diserang ular. Akhirnya ketua RT-nya manggil pawang ular. Pawang ularnya pakai suling, Pak. Keluar ular semuanya. Masyarakat kagum, saya bilang, nggak boleh kagum, nggak boleh. Gitu, nggak boleh kita kagum dengan perbuatan yang Allah tidak izinkan. Karena Allah telah membuat kepada kita kelogisan dalam beriman. Di antaranya, Pak, sekarang Allah telah memberikan kepada ulil amri kemampuan untuk membawahi semua masyarakatnya dengan aman. Segala bentuk musibah-musibah terkait hewan-hewan buas sekarang di cover oleh yang namanya damkar. Apa damkar itu, Pak? Iya benar. Jadi nggak usah manggil pawang-pawang, panggil damkar saja. Karena damkar itu logis Pak kerjanya. Betul apa enggak? Dia pakai alat, pakai asap. Tapi yang lain, bentar dulu. Nggak logis, Pak. Dan Islam itu mendidik kita logis, Pak. Beriman kepada malaikat apa? Ya imani malaikat itu ada, mencatat amal kita. Jangan makanya Pak Ridwan dan saya coba-coba bohongin Allah. Tutup pintu, kunci, setel YouTube. Asik. YouTube-nya ditonton yang macam-macam. Ada malaikat di samping kanan kita mencatat. Kata Allah, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada lisan yang keluar, perbuatan yang kita gerakkan kecuali ada malaikat yang mencatat. Terus kerjaannya mencatat. Ya kan? Dengan begitu, nggak berani gitu, ada malaikat yang nyatet kok. Pengen marahin istri, nggak jadi. Kenapa? Dicatat. Itu buahnya luar biasa itu, Pak. Antum sebagai sales marketing pakai motor, mampir pom bensin, full tank gitu, full tank, minta bon kosong. Ngapain pakai bon kosong? Isi aja oleh petugas, isi full tank. Ada yang nyatet, Pak. Kan dengan kita tahu posisi malaikat di sekitar kita, kita yakin, wah mereka disuruh oleh Allah ini. Mungkin mereka mungkin lupa nyatet, dia di atas. Nggak pernah lupa Allah itu. Ya tidak? Ya Pak Harto? Nah gitu Pak Ridwan. Jadi beriman kepada malaikat apa amalnya? Ya kita yakin bahwa di samping kanan kita ada malaikat yang menyatat perbuatan kita. Jagalah perbuatan kita tuh. Dalam bahasa kan namanya jaim. Apa jaim? Jaga image. Iya jaim Pak. Ada malaikat ini atas saya. Kan gitu Pak. Antum tahu Pak, hujan. Malaikat ini satu persatu. Kalau saja kita bisa diberikan oleh Allah kemampuan melihat malaikat yang menurunkan air tuh Pak. Tiap hari kita kerja tasbih aja puji-puji Allah. Satu tetesan satu malaikat, betapa besarnya itu. Banyaknya malaikat. Dan kok bisa? Allah Maha mampu kok. Ya tidak? Innama amruhu idza arada shay'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah berkehendak, Allah cuma mengucapkan jadi. Betapa hebatnya Allah. Ya, dan malaikat itu menjaga kita atas perintah Allah. Ketika Pak Ridwan tahu Munkar Nakir bertanya,
dengan 3 pertanyaan. Apa sikap kita terhadap pertanyaan malaikat itu kalau kita beriman? Siapin bekal, kan gitu Pak. Pertanyaannya tanya siapa Tuhanmu? Allah. Diapalin Tuhanku Allah, Nabiku Muhammad. Nggak bisa. Kan banyak kita Pak dari SD sampai sekarang suruh Pak Hamdani coba sebutkan rukun iman. Ya kan? Ada yang lewatnya lupa maksudnya kan. Padahal kita apalin dari SD, SMP, kan begitu Pak. Sampai tua kita rukun iman apa ya? Gitu. Jadi nggak bisa kita apalin itu nanti kita bawa ke kubur, nggak bisa. Yang bisa menjawab pertanyaan malaikat dari lisan kita, Allah perintahkan dada kita untuk mengeluarkan suara. Dan itu ada dalilnya. Allah yang menguatkan hati orang-orang yang beriman untuk mengucapkan la ilaha illallah saat sakaratul maut dan menjawab 3 pertanyaan malaikat munkar nakir. Bisa dipahami? Ya, alhamdulillah. Yang lain? Silakan Pak Marito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malaikat tadi kalau Allah berkuasa bisa saja. Yang saya tanyakan adalah masalah hanya pikiran awam saja Pak. Bagaimana kalau malaikat itu kalau sudah meninggal semua, sudah mati, terus yang bertugas itu siapa? Iya, bagus. Ketika Allah wafatkan malaikat-malaikatnya, lalu tugasnya bagaimana? Maka Allah disebut Al-Latif. Nama Allah adalah Al-Latif. Apa artinya Pak? Maha teliti, maha lembut, akurat, nggak pernah salah. Ketika Allah wafatkan para malaikatnya, ya udah nggak ada lagi tugas malaikat itu, nggak ada. Yang ada malaikat yang bertugas yang nggak dimatikan oleh Allah, seperti Malik, Zabaniyah. Tugasnya ngumpulin orang yang disiksa, itu tugasnya. Yang lainnya sudah nggak ada lagi karena selesai sudah persyariatan, ya kan? Jibril, Mikail, Israfil kan tugasnya kan sesuai syariat. Jibril mengantarkan wahyu. Begitu nanti udah kiamat nggak ada wahyu lagi kan? Nggak ada nabi yang diutus, maka Jibril diwafatkan. Israfil udah niup yang kedua, nggak ada lagi tugasnya Pak, diwafatkan oleh Allah. Demikian pula malaikat-malaikat yang tugasnya selesai, wafat, tinggal yang terus menjaga surga dan neraka. Tugas mereka terus Pak, kekal abadan abadi. Dan Allah udah atur sedemikian rupa tanpa ada kesalahan sedikit pun juga. Itulah Tuhan kita Pak. Allah maha teliti, maha lembut. Jadi nggak ada lagi tugas pensyariatan Pak. Udah nggak ada lagi petir, nggak ada lagi nanti. Di akhirat penjaga penggiring awan, malaikat yang menurunkan hujan, udah nggak ada lagi. Orang udah nggak ada lagi semua itu Pak. Di akhirat semua tugas malaikat kecuali yang Allah tugaskan hilang semua. Kecuali yang Allah tetapkan itu menjaga surga dan neraka. Bisa dipahami Pak Mario? Ya. Dan dulu saya pernah begitu Pak. Bahkan sampai sekarang ada orang-orang Nasrani Pak, suka membuat kita goyang. Kalau nabi-nabi udah diutus dan udah wafat semua, tugasnya Jibril ngapain sekarang? Kan gitu. Ini namanya syubhat. Kita katakan amantu billahi wa rasuli. Cukup itu jawabnya. Aku beriman kepada Allah dan Rasulnya, selesai. Kenapa demikian? Allah nggak beri kabar kok kepada kita. Setelah Nabi Muhammad wafat kan tidak ada lagi kenabian Pak ya. Lalu apa tugas malaikat Jibril? Ya kita nggak tahu, Allah nggak wahyukan kepada kita nggak tahu beritanya. Kita hanya tahu bahwa Allah menugaskan Jibril untuk mengantarkan wahyu kepada siapa? Kepada para utusan yang masih hidup. Adapun setelah matinya para utusan kita nggak tahu kabar. Sami'na wa ata'na. Bisa dipahami Pak? Walhamdulillah. Ada lagi? Pak Agus? Mohon penjelasannya Ustaz. Ada untuk meyakinkan mengenai masalah malaikat dan sangkakala, dia akan mematikan semua makhluk hidup, dan di keduanya dia membangunkan makhluk hidup. Nah, penjelasan yang tepat bahwa
malaikat peniup sangkakala itu apakah dia pada waktu tiupan pertama itu juga diwafatkan oleh Allah, dan pada tiupan kedua itu dia dihidupkan oleh Allah yang tercapai, dimatikan yang terakhir atau dan yang kedua dihidupkan yang pertama. Ya. Yang benar yang mana? Karena tadi dijelaskan Ustaz bahwa dia diwafatkannya itu setelah tiupan kedua. Iya. Bagus sekali, bagus. Malaikat Israfil itu tugasnya meniup sangkakala dengan 2 tiupan, sautan namanya. Sautan itu 2 tiupan. Tiupan pertama hancurnya alam semesta, yang kita kenal dengan hari kiamat. Dan malaikat Israfil masih ada. Pada tiupan kedua hancur, dibangkitkannya manusia dari tempat wafatnya mereka. Maka saat itu wafatlah malaikat Israfil. Tugasnya selesai, Pak. Jadi Allah tetapkan malaikat Israfil dengan 2 tugas. Satu meniup tiupan pertama, yang kedua meniup tiupan kedua. Setelah tugasnya selesai, wafat. Hadisnya diriwayatkan oleh Tirmizi, Allah Subhanahu wa taala mewafatkan Israfil pada tiupan yang kedua. Jadi tiupan pertama masih hidup, dan tiupan kedua baru Allah wafatkan. Jadi demikian cara Allah memberikan tugas kepada para malaikat. Ada yang Allah wafatkan, ada yang tidak Allah wafatkan. Bisa dipahami, Pak? Jadi tugas malaikat Israfil hanya niup sangkakala saja, Pak. Udah tugasnya itu. Pertama, tiupan pertama kiamat kubro, hancur semua alam semesta. Langit bumi hancur, lalu ditiuplah tiupan yang kedua. Maka Allah gantikan langit yang baru dan bumi yang baru. Maka saat itu Allah wafatkan Israfil. Udah, lainnya tinggal hisab. Ya, nanti ada malaikat yang bersaksi, namanya malaikat saksi, Pak. Nanti dipanggil 3 orang, pembaca Quran, orang yang bersedekah, dan orang yang berjihad. Dipanggil 3 orang ini, Pak. Dipanggil oleh Allah. Untuk apa ilmu yang aku ajarkan kepadamu? Aku baca kitab suci pagi dan sore karena engkau. Kata Allah, kamu bohong. Gak cukup, kata Nabi, malaikat di langit bersaksi. Nah itu dia. Ada malaikat yang gak diwafatkan itu, dia buat bersaksi bahwa kamu bohong. Bisa dipahami? Bagaimana Raqib dan Atid yang kita anggap malaikat dah? Ada nggak? Udah nggak ada lagi. Orang catatan amal dikeluarkan oleh Allah, udah nggak disimpan lagi, dikeluarkan. Namanya apa? Bitokoh. Keluar tukar-tukar tuh. Oh, Pak Ahmad tuh lagi dagang, lagi ngaji, ketahuan di situ. Dan nanti diperlihatkan, nih Pak, betul ya Robi, nggak bisa mengelak. Ya, gitu Pak. Ya, ada lagi selain Pak Gus terakhir? Nah, Pak Ahmad. Ya. Ceramah yang banyak kemana gitu. Nah kalau saya sendiri di Indonesia itu yang harus kita ikuti yang mana gitu? Karena saya berpikir dari beberapa saya di Bogor atau di beberapa daerah itu semakin merucut, semakin kecil orang-orang yang saya harus dengerin ceramah di rumah atau di kantor pun kita menghadirkan para penceramah. Kita menurut lagi ternyata sebagian lagi nggak menerima dosa-dosa yang kita bawa gitu. Iya. Wajib kita pahami teman-teman bahwa jumlah 71, 72, 73 itu bukan partai, bukan. Ya, tapi akidah. Ya, jadi akidah yang sudah disepakati oleh para ulama itu akan terpecah dari kaum muslimin. Ada akidah sahih, ada akidah batil. Di zaman dulu ada akidah qadariyah. Apa itu Pak qadariyah? Akidah yang menafikan takdir. Bahwa saya bisa hebat gini karena kekuatan diri saya. Nggak ada campur tangan Allah. Itu namanya qadariyah. Maka ulama mengatakan bahwa yang disebut oleh Nabi 73 golongan umatku terpecah belah dalam bab akidah mereka. Ya.
Islam tapi terpecah menjadi akidah-akidah dalam Islam itu, Pak. Masih ada nggak orang Islam yang meyakini bahwa jimat itu bermanfaat? Masih banyak kok. Masih ada kaum muslimin, Pak, yang mengatakan, oh, udah saya nggak usah amal ibadah, saya ditakdirkan miskin sama Allah. Ya tidak, banyak yang begitu, Pak. Nah, jadi jangan cari 73-nya, tapi carilah al-jamaahnya. Kata Nabi, umatku terpecah menjadi 73. 72-nya diancam neraka, satu yang selamat, al-jamaah. Siapa itu? Kalian, saya? Belum tentu. Nabi kasih resepnya tuh, ma'ana alaihi wa ashabihi. Siapa saja, kata Nabi, yang berada di atas jalannya aku dan para sahabatku, itulah al-jamaah, walaupun sendirian. Dari hadis ini, Pak, kata para ulama, disebut dengan ahlu sunnah wal jamaah bukan cuman kumpulan pribadi-pribadi seorang saja, Pak. Dia berada di atas Nabi dan para sahabatnya, dia disebut ahlu sunnati wal jamaah. Jadi al jamaah itu jangan disempitkan kelompok, bukan. Ahlu sunnah itu sendirian di atas sunnah, wafat dalam keadaan memegang akar pohon, sendirian berpegang teguh kepada sunnah Nabi, dialah ahlu sunnah sejati. Siapa tuh? Kita sedang ke situ. Bisa dipahami? Jadi 73 golongan ini bukan partai, bukan. Akidah. Dulu ada 4 akidah, Pak, yang sudah disebutkan oleh Nabi. Qadariyah, Jabriyah, Murji'ah, Mu'tazilah. Ini 4 yang pertama kali dari 73. Ya, Mu'tazilah siapa tuh, Pak? Orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Apa akidahnya itu? Batil apa tidak? Kalau Al-Quran itu makhluk, berarti ada nggak batas waktunya? Lihat akidah batilnya Mu'tazilah itu. Kalau Al-Quran itu makhluk, berarti boleh satu saat kita nggak percaya. Banyak nggak di negeri kita? Udah banyak orang yang mengkritik Al-Quran kok. Udah nggak zaman lagi kita ngikutin Al-Quran. Coba lihat. Kenapa? Mereka berakidah Mu'tazilah. Kelompoknya mah namanya apa saja terserah, tapi akidahnya yang diincar oleh Nabi 72 golongan tersebut. Ada lagi orang yang mengatakan gini, enggak apa-apa, saya enggak ibadah, yang penting eling. Ada apa enggak itu? Itu akidah Murji'ah namanya. Menurut akidah Murji'ah, amal soleh enggak mempengaruhi iman. Itu dia bahayanya, Pak. Yang penting dia udah Islam, apa aja boleh dikerjain, Pak. Bahaya apa enggak itu? Bahaya. Ada nggak yang begitu? Luar biasa, Pak. Sholat tuh yang penting saya ingat sama Allah. Coba lihat tuh bahayanya itu. Ya tidak. Jadi beriman kepada Allah membutuhkan bukti apa? Amal soleh. Dan dilakukan oleh Nabi SAW. Tapi akidah-akidah batil selalu menyertai Islam. Sehingga pemeluknya bingung. Enak juga sih ya kalau orang Islam nggak sholat gitu. Boleh makan apa aja gitu. Apa bedanya kita dengan orang-orang terdahulu? Bisa dipahami? Ya, lalu kemudian ambil nih Pak Ahmad, ambil sebuah rumus tuh. Ma'ana alaihi wa ashabihi. Siapa saja yang berada di atas aku dan para sahabatku berada. Dalilnya surat An-Nisa 115. Catat itu. An-Nisa 115 dan hadis Nabi tentang perpecahan umat. Diriwayatkan Abu Dawud dan Tirmidzi. Bahwasanya Nabi ditanya siapa ya Rasulullah al-jamaah itu, Nabi bersabda ma'ana alaihi wa ashabi. Siapa saja yang berada di jalan aku dan para sahabatku, dialah ahlussunnah wal jamaah. Kan gampang tuh. Lihat tuh hadisnya ada, para sahabat ngamalin. Selesai itu, Pak. Dan siapa orang paling tahu hadis Nabi? Siapa kaum yang paling tahu hadis Nabi? Ya sahabat Nabi paling tahu cara ngamalin Islam. Maka disuruh kita mengikuti mereka kok. Dengan begitu kita tahu, oh iya, mereka sealim-alimnya manusia setelah Rasulullah SAW. Maka wajarlah Allah mengatakan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho kepada mereka. Kenapa? Karena mereka ridho dengan Islam yang dibawa oleh nabinya kok. Mereka sami'na wa ata'na. Ketika datang perintah, Pak, untuk membuang khamr, semua para sahabat yang minum membuang khamr, Pak, tanpa pikir-pikir itu perintahnya wajib atau sunnah.
Kalau kita ditanya, Pak, sholat fajar, sunnah ini katanya. Ya, nanya hukumnya, Pak. Para sahabat tahu dalil, kerjain. Enggak tanya hukumnya sunnah apa enggak gitu. Sami'na wa ata'na. Bisa dipahami. Walhamdulillah. Habis waktunya. Baik, pertanyaan Pak Ahmad mengakhiri pertemuan kita. Jika nanti ada yang mau disampaikan, kita bisa lanjutkan setelah kajian. Nah, kita berdoa kepada Allah agar Allah berikan kepada kita kecintaan kepada malaikat Allah. Dengan cara kita beriman dengan keberadaannya, ya, kemudian kita tahu mereka diberikan tugas oleh Allah dengan tugas yang besar dan mereka memiliki kemampuan yang hebat, dan kita tahu mereka diperintahkan oleh Allah untuk mengawasi kita. Maka beriman kepada malaikat menumbuhkan sikap was-was kita. Jangan-jangan yang dicatat yang dosa-dosa. Ngeri kita kan. Dengan begitu kita menjaga diri kita. Semoga Allah jadikan bulan haram ini bulan di mana kita menjadi lebih baik di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.